Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Semoga senantiasa sehat dan semangat. Hari ini kita belajar pada tema 3 subtema 1 pada pembelajaran terakhir, yakni pembelajaran ke-6. Apa saja menjadi pokok bahasan kita kali ini? Ini dia. Yang pertama, bahasa Indonesia KD 3.3 dan 4.3 mengenai melakukan wawancara. Yang kedua, PPKN KD 1.2, 2.2, 3.2, dan 4.2 mengenai perwujudan hak dan kewajiban terhadap tanaman dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja, mari kita mulai. Pertama, melakukan wawancara. Dalam melakukan wawancara, ada 3 tahapan ya yang akan kita lakukan. Yakni yang pertama sebelum wawancara, yang kedua pada saat wawancara, dan yang ketiga adalah sesudah wawancara. Ketiga tahapan ini memiliki beberapa langkah-langkah dan kita akan membahasnya satu persatu. Ya. Mengingat dalam wawancara itu penggalian informasi dari narasumber dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan ya. Jadi kita harus menggunakan kaidah-kaidah penggalian informasi yang baik agar informasi itu dapat dikemukakan oleh narasumber kita dan membuat kita mendapatkan informasi yang lengkap dan komprehensif seperti itu ya. Langkah pertama adalah sebelum wawancara. Apa saja yang kita lakukan dalam kegiatan sebelum wawancara? Yang pertama adalah kita membuat janji dan meminta kesediaan waktu dari narasumber. Jadi, kita tidak boleh ujuk-ujuk ya, karena narasumber itu biasanya kan orang yang memiliki profesi-profesi tertentu. Dia harus mengerjakan profesi-profesi tersebut sebelum kita bisa diluangkan waktu ya. Terus kita sebagai pewawancara harus datang tepat waktu, bahkan lebih awal lebih baik. Jadi kita memiliki ini ya waktu untuk membiasakan pada lingkungan yang akan kita tuju. Seperti kita tahu orang-orangnya gitu ya di sana bagaimana dan suasananya bagaimana dan lain-lain. Terus sopan dalam berpakaian dan berbicara. Ini jelas ya. Dimanapun kita akan melakukan apapun harus sopan ya, termasuk dalam cara kita berpakaian dan berbicara ya. Apalagi kalau seumpama kita mewawancara tokoh agama itu ya kita harus menggunakan baju yang baik dan baju yang tidak terbuka seperti itu ya. Terus yang keempat, menyiapkan pertanyaan sesuai topik menurut ciri pertanyaan yang baik. Ini ya, disiapkan betul-betul. Pertanyaan kita harus juga eh, dilandaskan pada ciri pertanyaan yang baik yang kemarin itu ya. Pada pembahasan sebelumnya. Terus yang kelima, membawa perlengkapan seperti alat tulis dan juga perekam. Bisa kamera, bisa perekam suara, atau bisa handphone, terserah ya. Yang jelas, dalam wawancara itu tidak boleh ada informasi yang terlewat. Untuk itu, kita harus menyiapkan peralatan pembantu untuk merekamnya. Terus yang keenam, ini juga penting ya, berlatih agar tidak kaku dan tidak terpaku melihat daftar pertanyaan. Jadi, untuk bertanya itu kadang kan kita bisa aja ya. Cuma kalau kita berhadapan kepada orang atau bahkan itu orang tersebut adalah tokoh masyarakat gitu, kita kan segan ya. Biasanya grogi, nervous. Itu takutnya nanti tidak terjadi interaksi yang baik antara pewawancara dan narasumber. Oleh karena itu harus berlatih ya. Kita jalin komunikasi yang baik. Dan tidak terpaku melihat daftar pertanyaan. Ini
juga penting ya, masa eh, berbicara dengan orang, tatapan kita pada teks kan kurang sopan itu ya. Jadi perlu berlatih dengan giat untuk mendapatkan untuk supaya jalannya wawancara baik hingga akhirnya mendapatkan informasi yang lengkap. Seperti itu ya. Terus pada saat wawancara langkah kedua ini ya, yang pertama adalah berkenalan dan menyampaikan tujuan wawancara. Nama saya Ahmad, Ahmad Siregar seumpama ya. Terus terus disampaikan tujuan wawancara. Hari ini mohon maaf Bapak atau Ibu, kita akan mewawancara Bapak mengenai apa gitu ya, mengenai organisasi atau mengenai profesi Bapak seperti itu ya. Terus dimulai dengan pertanyaan ringan, nama Bapak siapa gitu ya. Terus pendidikan Bapak apa contohnya ya. Terus mencairkan suasana ini juga penting ya. Terus misalnya tanya hobi gitu. Hobi Bapak apa? Hobi saya memelihara ikan koi gitu. Jadi kan pertanyaannya tidak melulu ke pertanyaan yang formal. Jadi kita juga perlu menyelingi agar suasana menjadi cair dan tidak tegang. Agar nanti apa? Informasi yang kita peroleh yang menjadi informasi yang lengkap ya. Terus tanyakan persoalan sesuai topik setelah suasana cair ya. Kita mulai bertanya apa yang kita menjadi daftar pertanyaan kita itu ya. Yang sudah kita daftar, kita tanyakan. Terus sebutkan nama lengkap narasumber. Ini yang ini kalau pertanyaan pertama itu tadi ya, nama Bapak siapa ya. Terus nama lengkapnya itu ya, identitas pribadi. Terus yang keenam, hindari pertanyaan yang sama. Kan akan mengulang-ulang waktu lagi ya. Nanti akhirnya kalau dijawab lagi kan gimana? Membuang-buang waktu. Terus yang ketujuh, hindari berbelit-belit dan menyinggung. Ini juga penting ya, berbahaya ya. Berbelit-belit itu pertanyaannya sudah dijawab, terus kita masih memburu saja, terus akhirnya menyinggung perasaan dari narasumber. Nanti kalau narasumbernya ngambul atau narasumbernya itu tidak berkenan lagi kan gagal ya. Terus yang ke-8, catat poin penting dan kesimpulan atas wawancara. Seperti itu ya. Ini adalah hal yang kita lakukan pada saat berwawancara. Setelah melakukan wawancara, apa saja yang kita harus lakukan? Yang pertama, mohon undur diri. Ini juga penting ya. Mohon maaf Bapak, kita sudah melakukan wawancara mulai awal sampai akhir. Oleh karena itu, saya mohon undur diri terlebih dahulu gitu ya. Terus yang kedua mengucapkan terima kasih. Kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya pada Bapak yang telah meluangkan waktu dan berbagi informasi pada kami seperti itu ya. Terus memohon maaf atas segala kesalahan selama wawancara. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam melakukan wawancara ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya seperti itu contohnya ya. Jadi ini juga penting. Kenapa? Agar berkesan bahwa kita adalah orang yang sopan. Dan apabila nanti kita mau wawancara lagi, narasumber tersebut akan dengan senang hati menerima kita. Seperti itu ya. Terus ini ada contoh kegiatan wawancara. Ayo mari kita perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afifah Nur Anissa Fitri dari kelas 4 Ubay. Hari ini saya akan mewawancarai Bunda tentang COVID-19, boleh? Silakan. Apa pendapat Bunda tentang COVID-19? COVID-19 itu adalah virus yang sangat menular, berbahaya, bisa menyerang saluran pernapasan baik anak-anak, dewasa ataupun orang tua. Bunda,
Bagaimana cara agar kita terhindar dari COVID-19? Caranya mudah sekali, yaitu tetap jaga kesehatan dengan makan makanan yang sehat, rajin cuci tangan, tetap pakai masker, jaga jarak, tetap di rumah jika tidak ada keperluan yang mendesak. Oke, dan apa harapan Bunda terhadap COVID-19? Harapannya supaya pandemi ini segera selesai, bisa kembali normal semuanya, anak-anak bisa sekolah, semuanya sehat. Oke, baiklah teman-teman, itu tadi wawancara saya dengan Bunda. Jadi di pandemi ini kita harus jaga kesehatan dengan cara makan makanan sehat, rajin cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, dan tetap di rumah. Oke Bunda, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Oke, sekian wawancara dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu ya, contoh wawancara. Jadi, kita mulai dari memohon izin, terus bertanya, dan menyimpulkan. Seperti itu ya. Baik, kita lanjut pada pembahasan selanjutnya, PPKN tentang perwujudan hak dan kewajiban terhadap tanaman dalam kehidupan sehari-hari. Hubungan hak dan kewajiban. Kita memiliki hak dan kewajiban terhadap lingkungan sekitar. Misalnya saat menanam dan merawat tumbuhan, kita memiliki kewajiban merawatnya agar tidak layu dan mati. Ini ya, penting sekali ya. Ini karena kita membutuhkan sebetulnya ya, kita butuh tumbuhan atau tanaman itu sehingga kita harus merawatnya. Setelah kita rawat, kita memperoleh hak untuk menikmati buah yang dihasilkan oleh tumbuhan serta menikmati udara yang sejuk ya, seperti itu ya. Tumbuhan menghasilkan oksigen pada saat fotosintesis seperti itu. Jadi, setelah kita rawat, baru kita mendapatkan yang namanya manfaat. Oleh karena itu, kita harus senantiasa melakukan hak kita, kewajiban kita untuk merawat tumbuhan itu agar kita mendapatkan buah dari tumbuhan dan juga mendapatkan juga yang namanya udara yang sejuk dan bersih. Itu ya. Jadi harus seimbang. Itu ya kata kuncinya seimbang. Terus hak apa saja yang kita bisa peroleh dari tanaman? Yakni memanfaatkan tanaman untuk dikonsumsi ya, seperti kemarin. Tanaman padi, tanaman buah-buahan itu ya. Terus menjual tanaman untuk menghasilkan perekonomian, seperti menjual gabah gitu boleh. Terus menjual bibit tanaman juga boleh ya. Terus yang ketiga memetik tanaman untuk hiasan dan kerajinan tangan. Seperti yang pembahasan kemarin itu dibuat apa? Kolase ya. Dan juga di Krapyak ini ada juga eh, kerajinan tangan juga ya sih. Peralatan mebel itu ya. Terus mengolah tanaman menjadi pupuk kompos. Ini juga gitu boleh. Dan juga yang kelima mengolah tanaman untuk dijadikan furnitur. Ini ya. Ini yang ada di Krapyak di Bukir itu ya. Ini kita boleh menggunakan tanaman untuk dijadikan bahan baku furnitur. Untuk memperoleh hak-hak tersebut, kita harus melakukan kewajiban. Yang pertama, merawat tanaman dengan baik. Terus yang kedua, membudidayakan tanaman. Ini maksudnya memperbanyak ya. Jadi melalui pembesaran atau memperbanyak tanaman melalui jalur budidaya ya, agar lebih banyak diperbanyak tanaman tersebut. Yang ketiga, menjaga kelestarian tanaman. Ini agak berkaitan ya.
Kita tidak boleh semena-mena untuk menebang atau mematikan suatu tanaman, karena tanaman itu harus dilestarikan. Terus memberikan pupuk untuk kesuburan tanaman. Dan juga yang kelima, melakukan tebang pilih agar di hutan itu terjaga ekosistemnya dan ketersediaan kayu tetap terjaga. Itu ya. Mungkin pembahasan kita berakhir di sini. Apabila ada pertanyaan langsung saja melalui Google Classroom atau WhatsApp. Kurang lebihnya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.